Waktu itu kan menurut saya relatif ya, Pak Agus. Jadi waktu saya berjalan sepanjang 1 kilometer itu katakanlah 10 menit misalkan. Tapi untuk semut kan itu bisa 2 hari gitu, gitu gitu ya. Jadi kan waktunya semut dan waktunya saya kan beda. Jadi relatif. Jadi waktu pembentukan alam semesta yang mulai dari 13,5 miliar tahun yang lalu itu kan waktu diukur ukuran manusia. Bagus ya. Ya, tapi kalau ukuran Al-Quran, bagus ya. Barangkali itu hanya 1 minggu begitu ya, bagus ya. Kan waktu di akhirat itu lebih cepat dari waktu di bumi gitu. Kira-kira apa begitu, bagus. Ini yang menjadi kajian kita hari ini, bahwa waktu itu memang relatif, dan ilmu fisika yang mutakhir memang memahami waktu itu bersifat relatif bergantung pada pengamat. Jadi pengamatnya berbeda, hasilnya waktu itu berbeda. Bahkan kondisi, ya kemudian lebih umum lagi, kondisinya berbeda, itu juga menjadi berbeda. Misalnya yang digambarkan Einstein adalah dikaitkan dengan kecepatan. Orang yang bergerak dengan kecepatan biasa, rendah seperti kita, ya bergerak, berjalan, naik mobil, bahkan meskipun naik pesawat, jauh dari kecepatan cahaya, maka waktunya kurang lebih sama. Tetapi begitu kita bergerak dengan kecepatan tinggi mendekati cahaya, barulah terasa waktu itu mulurnya. Sehingga digambarkan dengan rumus itu, T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, yang kalau V-nya, velocity-nya kita masukkan mendekati kecepatan cahaya, maka waktunya itu akan mulur. Misalnya ayat yang menggambarkan tentang kecepatan malaikat, seharinya malaikat setara dengan 50.000 tahun manusia. Itu kalau kita masukkan ke rumusnya Einstein tentang relativitas waktu, maka kecepatan malaikat pada saat itu mendekati kecepatan cahaya pada angka 0,99999 sampai 15 angka. Angka ke-16 dan ke-17-nya itu 85. Jadi ya kalau kita masukkan angka itu sangat dekat dengan kecepatan cahaya, maka 1 hari itu bisa setara mulur menjadi 50.000 tahun. Nah, ini kalau ditarik ke skala jagat raya, bahkan Al-Quran mengatakan jagat raya ini Allah menciptakannya fisitati ayamin, cuma 6 hari saja gitu. Nah, jadi bergantung pada pengamat dan kecepatan dan kondisi yang menyertai. Bahkan kalau dalam astrofisika digambarkan, kalau kita berada di dalam ruangan yang gravitasinya jauh lebih berat, maka waktu akan berjalan lebih lambat. Ya, karena ternyata waktu itu bisa dipengaruhi oleh gravitasi di sekitar bintang neutron misalnya, di sekitar black hole misalnya, ya di mana gravitasinya sangat tinggi, maka waktu itu akan bergerak lebih lambat di sana. Sehingga digambarkan di dalam langit kedua, karena gravitasi di langit kedua itu lebih tinggi daripada langit pertama, maka di sana waktunya berjalan lebih lambat. Di langit ketiga, 4, 5, 6, sampai 7 lebih lambat, lebih lambat, lebih lambat. Sehingga di akhirat, ya di langit yang ketujuh, kalau digambarkan oleh teori membran, M-teori, yang berdimensi 11, itu waktunya akan semakin lambat. Nah, ketika kita kaitkan dengan Al-Quran, maka kita kemudian mendapat korelasinya, bahwa kenapa di akhirat nanti orang itu lama tuanya. Karena spreading waktunya itu menjadi ya berjalan lambat. Kalau di sini cepat menua, di sana menjadi lambat. Dikarenakan memang berada di dalam dimensi yang lebih tinggi, yang gravitasinya lebih berat. Nah, dan seterusnya. Jadi poin penting dari apa yang dipertanyakan Pak Bambang adalah waktu itu memang bersifat relatif. Bukan cuma perasaannya, tetapi secara objektif waktu akan berjalan relatif, sehingga Einstein itu menggambarkan gini, ada paradoksi kembar namanya. A dan B itu kembar, usianya sama, pokoknya orang kembar. Si A tinggal di bumi, si B melakukan perjalanan ke ruang angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya.
Nah, bagi yang keluar angkasa dengan kecepatan tinggi itu, dia merasa katakanlah 1 jam balik ke bumi, saudara kembarnya sudah tua, tapi dia masih muda. Jadi itu kadang-kadang memang seperti melawan kesimpulan akal sehat kita, tetapi dalam perhitungan matematis, perhitungan fisika, menunjukkan hal itu. Ada partikel bercahaya namanya mu meson atau muon, ya, yang dia ini datang dari luar angkasa masuk ke bumi sebagai partikel-partikel yang memancarkan cahaya, ya, sinar kosmis begitu. Nah itu ketika diputar di mesin pemercepat, ya, maka usianya yang tadinya sesaat dia mati itu bisa memanjang, tidak mati-mati dikarenakan kecepatannya itu. Nah, jadi memang berarti itu terjadi secara objektif, bukan sekedar perasaannya kalau nunggu itu lama, kalau sibuk cepat, bukan, tetapi akan bekerja bahkan pada sel-sel tubuh kita, itu akan menjadi lambat, tidak cepat menua dikarenakan itu.